Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam upaya membangun bangsa yang mandiri secara ekonomi, data yang akurat adalah kunci utama. Karena itu saya Dr. Haji Zulkifli Sitorus, MA, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, sepenuhnya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 sebagai langkah besar untuk memotret, menggambarkan potensi real ekonomi kita di seluruh pelosok negeri yang ada di negara Indonesia tercinta. Bagi kita lingkungan pelayanan keagamaan, data ini sangat penting. Ya, mungkin selama ini belum tersentuh, tetapi kita ingin melihat ekosistem haji khususnya dan umroh serta pelaku usaha ekonomi syariah tumbuh lebih profesional dan tertata. Dengan data yang valid, kebijakan yang diambil untuk kemaslahatan umat akan jauh lebih tepat sasaran. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat dan para pelaku usaha, mari kita buka pintu dan sambut petugas lapangan dengan tangan terbuka, dengan ramah dan informasi yang jujur dan jelas. Jangan ragu, sampaikanlah data dengan sebenar-benarnya. Kejujuran Anda dalam memberikan informasi bukan hanya membantu negara, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi nyata bagi pembangunan yang lebih berkeadilan. Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo kawan-kawan cerita, jumpa lagi bersama saya Farah di podcast Paskalibah Pro. Senang sekali ya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial gitu, narasumber istimewa, yaitu Bapak Zulkifli Sitorus. Ya. Selamat datang Bapak. Bapak Zulkifli Sitorus ini adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara. Nah, Bapak telah memiliki pengalaman yang panjang ya Pak ya dalam penyelenggaraan haji dan umroh, serta pasti memiliki insight-insight menarik nih yang untuk bisa kami pelajari bersama terkait pelayanan haji dan umroh, serta mungkin terkait penyelenggara haji dan umroh, terutama sih di Provinsi Sumatera Utara Bapak. Nah, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Selamat datang Pak, apa kabarnya nih Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Nah, kan sudah mulai masa-masa sibuk sepertinya ya Pak. Sangat sibuk nih, sangat sibuk. Kalau di Sumatera Utara sudah kloter keberapa ya Pak ya? Ini yang masuk di asrama kloter 7. Oh, kloter 7. Ya. Nah, Bapak bisa nggak Pak diceritakan sedikit nih Pak, gimana peran Bapak sebagai Kepala Kantor Wilayah gitu dari Kementerian Haji dan Umroh di Sumatera Utara ini Pak? Terima kasih Uni Parah ya. Sebagaimana yang kita pahami ya, kita ketahui bahwa Kementerian Haji ini kan nomenklatur baru ya, kementerian baru yang mana dulunya penyelenggaraan haji itu berada di Kementerian Agama. Ya. Nah, Pak Presiden Prabowo Subianto, beliau punya cita-cita yang sangat besar ya, ingin bagaimana supaya penyelenggaraan haji itu lebih baik lah, berkualitas ya, kemudian lebih profesional, berintegritas gitu ya, sehingga beliau membentuk nomenklatur baru ya, kementerian baru, yaitu Kementerian Haji dan Umroh ya. Tentunya dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini ya, seluruhnya lebih fokus lah, lebih serius ya, mengurus jemaah haji ya yang ada di Indonesia. Nah, tentunya saya sebagai Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, ini kan Kementerian Haji ini kan instansi vertikal ya, dari atas ke bawah gitu ya. Tentu kami merupakan perpanjangan tangan dari pusat gitu ya, untuk melaksanakan, menyelenggarakan kebijakan-kebijakan pimpinan Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri ya, secara teknis akan kita laksanakan di level provinsi gitu ya. Ya, terkait dengan apa yang diamanahkan undang-undang lah, bahwa Kementerian Haji itu menyelenggarakan ibadah haji dan umroh, melakukan pembinaan
memberikan pelayanan, Iya, betul. sekaligus juga memberikan perlindungan. Gitu. Apalagi Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri ya, Gus Irfan dan Bang Donald, itu sebutan kepada beliau berdua, punya visi ya, visi tentang sukses haji. Sukses haji itu yang pertama sukses ritual, yang kedua sukses ekosistem ekonomi haji, ya, yang ketiga sukses peradaban dan keadaban. Gitu. Nah, jadi ketiga trisukses ini ya, trisukses ini menjadi apa semacam pedoman kita ya, bagaimana dalam waktu beberapa tahun ini harus bisa diejawantahkan, diwujudkan ya, dalam rangka mewujudkan visi Pak Presiden Prabowo ya, terutama tentang penyelenggaraan ibadah haji. Wah, luar biasa ya Pak ya. Berarti emang peranan kantor wilayah ini tuh sangat esensial ya Pak, terutama kan dalam bagaimana bisa melayani jamaah dengan baik gitu. Termasuk tadi juga dalam membina usaha-usaha travel gitu ya Pak ya, usaha travel haji dan umroh yang berusaha di wilayah Sumatera Utara gitu. Nah ya Pak, berdasarkan data yang kami himpun nih Pak dari kementerian juga, sudah dipublikasikan juga di BPS, kalau jamaah haji Sumatera Utara ini termasuk yang besar gitu ya Pak. Angka keberangkatannya itu cukup signifikan gitu, malah yang terbanyak di Pulau Sumatera gitu ya. Bagaimana pihak kementerian itu melihat tren jumlah ini Pak gitu dibandingkan tahun sebelumnya, serta menyiapkan bagaimana memastikan bahwa pelayanan di lapangan itu sudah terlaksana dengan baik, dengan maksimal gitu Pak. Kita kan ketika bicara haji dan umroh ini ya harus bisa membedakan gitu ya, bahwa kalau haji ya itu tahun ini sebenarnya kita mengalami penurunan jumlah kuota karena memang Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri merubah skema ya, merubah skema untuk menetapkan kuota itu ya, yang semula berbasis jumlah penduduk muslim sekarang berbasis waiting list, daftar tunggu. Kenapa itu yang dilakukan? Karena memang bagaimana ini bisa memberikan rasa keadilan ya, memberikan rasa keadilan. Masa sama sih orang yang mendaftar ya pada waktu yang sama tetapi berangkat hajinya kok beda gitu ya. Saya dan Uni Farha ya daftar sama-sama hari ini jam yang sama, karena saya tinggal di Sumatera Utara, Uni Farah tinggal di Jawa Timur, itu beda kalau berdasarkan pola yang lama. Nah, tapi karena ini sekarang sudah menggunakan skema waiting list, daftar tunggu, maka pembaginya adalah jumlah penduduk muslim yang mendaftar haji gitu ya. Nah, jadi akibat itu Sumatera Utara yang awalnya semula itu kuotanya 8.238, tahun ini tinggal 5.913. Lebih kurang 2.400 lah ya mengalami pengurangan ya atau terpangkas begitu. Nah, tetapi ini lebih berkeadilan ya, meskipun juga di samping itu jumlah masa tunggu kita Sumatera Utara makin naik. Kemarin itu di angka 20 tahun, sekarang sudah 26 tahun gitu ya. Tapi ini akan mengalami fluktuasi. Kapan nanti misalnya jemaah haji diberangkatkan, misalnya tahun ini ya. Tahun ini yang berangkat itu adalah jemaah yang mendaftar di tahun 2013. Ya. Nah, apakah nanti di tahun 2014 itu jumlah pendaftar itu banyak di Sumatera Utara, maka akan menambah kuota. Menambah kuota di Sumatera Utara. Tapi nanti kalau tahun 2014 itu ternyata sedikit yang mendaftar, maka dampaknya adalah kuota kita akan mengalami penurunan. Gitu ya. Ya, tapi inilah sebuah sebuah terobosan baru ya dari Pak Menteri dan Pak Wakil Menteri. Sangat berani nih sebenarnya ya, sangat berani merubah pola ini, walaupun banyak kemarin itu yang mengajukan keberatan, tetapi ini memang harus dilakukan karena ini sangat berkeadilan. Saya kira itu. Berarti itu bisa bervariasi setiap tahun gitu ya? Bisa bervariasi, tergantung jumlah pendaftar. Gitu. Nah, kalau umroh ini kan dia waktunya tidak tertentu ya. Kapan saja orang bisa melaksanakan umroh. Kalau haji kan waktunya tertentu, ya. Nggak boleh dong kita mau berangkat haji di bulan Muharram gitu ya, supaya sendirian hajinya gitu. Itu nggak boleh gitu ya, karena sudah ditentukan waktunya. Nah, tapi ketika umroh, wah itu bisa saja orang kapan saja gitu ya. Yang penting punya uang, punya kemampuan untuk ke sana. Nah, kalau umroh kita ini sebenarnya lebih menjanjikan, ya, menjanjikan. Kalau kuota haji seluruh Indonesia itu setiap tahunnya kan 221.000 gitu ya. Sementara umroh kita ya
untuk Sumatera Utara sudah mencapai 50 ribuan dan secara nasional itu mencapai 1,5 juta. Bayangkan 221.000 dibandingkan dengan 1,5 juta lebih kurang ya, kan lebih jauh banyak umroh gitu. Nah sebenarnya dari perspektif ekonominya yang lebih besar itu ya umroh ini ya. Lebih berpotensi. Nah tinggal kita akan lihat bagaimana pelaku-pelakunya ya, para travel, kemudian PPIU, kalau haji khusus itu namanya PHK. Nah inilah mungkin yang masuk ke dalam visi Trisukses Haji yang kedua, pengembangan ekosistem ekonomi haji. Ya, nah inilah yang akan nanti ke depan akan coba mulai diatur, mulai dikelola dengan baik supaya ekosistem ekonomi haji ini bisa berkembang. Ya, saya kira tidak sebatas para pelaku-pelaku travel gitu. Oh, karena lebih luas ternyata ya Pak. Iya, saya kira lebih banyak gitu. Lebih banyak itu. Termasuk kan tadi kan selain yang ya kayak Bapak tadi ya, jadi dari aspek ekonominya itu selain pelaku usaha travel atau umroh gitu kan ternyata juga dari sisi kitanya itu kan juga kayak pelaku catering atau manasik-manasik haji itu kan juga sangat berpengaruh dalam sektor ekonominya gitu ya Pak. Lalu menurut Bapak sendiri nih gitu, seberapa banyak sih Pak di Sumatera Utara ini travel haji, umroh gitu yang belum terdata atau belum terdaftar dengan legal gitu ya? Nah ini yang menjadi tantangan kita ya, karena kan dalam perspektif ekonominya ini menjanjikan banget nih. Kenapa? Bisnis ketika di dalam bisnis itu ada unsur ibadahnya, wah ini laku banget. Karena bisa pakai doktrin agama gitu ya. Ayo umroh, ini balasannya surga, kan gitu kan. Nah kalau mau berangkatnya nanti pakai ini umroh saya. Artinya kan doktrin keagamaan itu bisa menjadi penguat daya tarik ya, tinggal bagaimana pelaku-pelaku umroh ini mengelolanya dengan benar. Nah karena ini juga ada nilai bisnisnya ya, maka ya banyak juga sih ya pelaku-pelaku travel umroh ini ya, atau PPIU istilahnya ya, itu yang dalam tanda petik yang nakal gitu ya. Mereka belum punya izin, mereka sudah beroperasi gitu ya, meskipun dalam pelaksananya mereka melakukan semacam nitip gitu ya, yang sudah mereka rekrut kepada travel yang sudah berizin gitu. Nah ada lagi sebenarnya tren yang terbaru ya, para travel ini menggunakan orang-orang yang punya pengaruh, apakah influencer apakah gitu. Para ustadz, para dai gitu ya. Oh yang terkenal ya. Ya, yang punya jemaah gitu ya, untuk merekrut jemaah gitu. Nah, kita yang menjadi problem sudah travelnya tidak punya izin, yang merekrutnya pun tidak profesional, dalam artian dia tidak bisa kita deteksi ya bagaimana kedudukannya, eksistensinya gitu. Ketika dia menghimpun dana masyarakat ya, itu kan gede, itu besar tuh ya, besar tuh. Misalnya satu orang itu biaya umroh itu ditetapkan pemerintah minimal itu 23 juta. Kalau di bawah 23 juta itu sudah dicurigai lah, pasti akan ada indikasi penipuan. Tapi rata-rata kan di atas 25, bahkan ada yang 30, ada yang 35 juta, tergantung fasilitas lah dan kelebihan-kelebihan, keunggulan-unggulan yang diberikan. Nah, ketika orang-orang yang mungkin tidak profesional dan tidak terikat secara penuh oleh travel ya, mungkin dia tidak terdaftar sebagai pengurus dan sebagainya, dia menghimpun uang jamaah yang sebegitu besar. Bayangkan kalau ada 20 orang, misalnya kan dia kumpul, dia himpun kali 30 juta, itu sudah 600 juta. Mungkin dia selama ini melihat uang sebanyak itu pun belum pernah. Ya, ketika dia sudah menghimpun, akhirnya dia, wah ini bisa pakai dulu dong gitu, atau yang lebih ekstrimnya dia bawa lari kan, akhirnya kan jemaah yang dirugikan ya, akhirnya mereka mengadu gitu ya ke polisi, ngadu ke kantor kita gitu. Nah kalau dia tidak ada izinnya itu, maka kita tidak bisa tindak, maka yang menindak adalah pihak kepolisian ya, dia penipuan dan sebagainya. Tapi kalau dia ada izinnya, dia melakukan penipuan kepada jemaah, maka kita akan cabut izinnya dan dibekukan gitu. Oh, berarti di situ fungsi pengawasan dari Kanwil Kementerian ya Pak, lah, gitu. Kementerian terkait. Nah, terus kan Pak, tadi kan Bapak sampaikan juga gitu bahwa perputaran
ekonominya itu luar biasa gitu, malah Ya. mungkin memberikan dampak berantai gitu, jadi multiplier effect. Jadi kita bisa lihat bahwa banyak pelaku ekonomi yang terlibat, banyak masyarakat yang terlibat, dan banyak perputaran perekonomian yang sangat besar untuk mungkin bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah gitu ya Pak ya, terkait haji dan umroh ini sangat berdampak besar gitu. Nah, jadi menurut Bapak sendiri nih Pak, bagaimana sih pentingnya data sensus ekonomi Pak untuk menyusun kebijakan utamanya sih di sektor haji dan umroh gitu? Ya, saya kira kalau kita sudah mau menggunakan manajemen modern ya, data itu kan penting ya. Iya, sangat penting. Untuk menyusun kebijakan, membuat regulasi gitu ya. Kalau tidak berbasis data kan, wah ini yang tidak efektif. Akhirnya nggak berguna kan kebijakannya. Saya kira data itu penting lah. Saya BPS saya kira punya peran yang sentral, ya strategis. Bagaimana untuk bisa mengelola data, khususnya terkait dengan ekonomi gitu ya, sehingga kebijakan-kebijakan itu bisa tepat sasaran begitu ya. Nah, jadi saya kira kalau dilihat sebenarnya ya, haji ini luar biasa. Haji ini luar biasa. Untuk penyelenggaraan ibadah haji itu ya, dari sisi pemerintahan dan kementerian terkait aja. Di situ ada Kementerian Luar Negeri, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Kesehatan, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian HAM, ya soal apa namanya Menkumham, soal paspor dan sebagainya. Kemudian ada kepolisian. Pokoknya banyak instansi terkait yang terlibat itu ya. Itu pastilah akan menggerakkan ekonomi kita. Di samping lagi di sisi eksternal, yaitu tadi ya. Banyak orang yang dipekerjakan, ada travel umroh, kemudian dalam event saja, event penyelenggaraan ibadah haji ini, ya jemaah haji kita itu kan rata-rata kalau mau berangkat haji itu buat syukuran. Iya, ya kan, buat syukuran tuh. Itu dari sisi yang aspek yang paling kecil, yang real ya, masyarakat ya. Kecil tapi ya semacam apa ya? Menggerakkan perekonomian itu. Gunung es gitu ya. Kenapa? Karena 360 satu kloter kita, jemaah kita. Kalau 360 itu buat syukuran semua. Waduh, ya kan berapa ekor kambing yang dipotong, sapi atau ayam gitu ya, berapa rendang yang digunakan, teratak yang digunakan, ya bahkan kawan-kawan itu lebih ekstrim, ustadz-ustadz yang diundang itu ya kan mendapat kesejahteraan. Jadi saya kira banyak lah. Nah inilah sekarang yang akan dicoba oleh Kementerian Haji, dibuat skemanya ya supaya ekosistem ekonomi haji ini bisa berkembang. Kemarin di Dirjen PEE namanya di tempat kami ya, itu sudah membuat semacam aplikasi marketplace gitu ya. Kalau mau beli oleh-oleh atau gift ya orang pulang haji gitu, nggak usah repot-repot gitu belinya, sampai bawa barang bawaan oleh-oleh yang berat-berat dari sana sehingga harus pakai kargo gitu ya. Nah cukup saja pakai apa kan aplikasi di marketplace beli mau paket yang mana misalnya. Nah ini kan inovasi baru tapi harus diatur ya sehingga bagaimana tata kelola ekonominya bisa bermanfaat dan menunjang ekonomi nasional gitu. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, ini sebagai penutup nih Pak gitu. Bagaimana pesan Bapak yang bisa disampaikan untuk pelaku usaha nih, khususnya terkait haji dan umroh gitu, terkait bagaimana pendataan, terus legalitas usaha gitu. Gimana Pak sebagai kepala kantor wilayah nih pesan-pesan Bapak terhadap pelaku usaha ini gitu. Ya, kita berharap pelaku usaha ini kan bagian dari ekosistem tadi itu ya, bagaimana mereka bisa mendukung ya ekonomi dari aspek perhajian ini bisa mendatangkan bisa membangun ekonomi nasional yang lebih baik lagi. Jadi saya kira legalitas itu penting lah, legalitas itu penting ya, jangan sampai nanti ada orang yang berusaha tapi akhirnya malah bermasalah gitu ya kan. Betul sekali. Jadi ya niatnya baik mau membantu orang beribadah, tapi karena dia tidak punya legalitas ya akhirnya bermasalah. Dan ini juga sebenarnya dari sisi perlindungan kita kepada masyarakat ya, calon jemaah haji dan jemaah umroh ini penting. Begitu nanti misalnya ada masyarakat yang dirugikan, kita bisa kejar loh ya kan, ini pelaku usahanya atau PPIU-nya atau travelnya yang mana nih ya. Kalau memang sudah terdaftar, kita akan bisa cek ya, akan bisa dilakukan
tindakan-tindakan. Tapi kalau misalnya tidak, itu yang repot. Ya kan, apalagi orang sudah melarikan diri dan sebagainya gitu kan. Kasihan masyarakat kita yang dirugikan. Jadi saya kira legalitas itu penting ya, supaya memberikan rasa aman lah kepada baik pelaku usaha itu sendiri, juga kepada masyarakat atau calon jemaah haji dan umroh kita. Siap. Gitu. Betul sekali ya Pak, apalagi dalam kaitannya terkait pelaksanaan sensus ekonomi 2026 itu pendataan ini sangat perlu untuk mendata bagaimana sektor haji dan umroh ini ternyata juga berdampak besar terhadap perekonomian khususnya di wilayah Sumatera Utara gitu. Terima kasih nih banyak Bapak Zulkifli atas obrolannya yang sangat menginspirasi ini kan, jadi kita bisa tahu banyak nih Pak bagaimana update terkait penyelenggaraan haji dan umroh, bagaimana pengelolaan yang dilakukan serta pengawasan-pengawasan yang dilaksanakan oleh Kementerian Haji dan Umroh ya di kantor wilayah Sumatera Utara ini gitu. Terima kasih banyak Bapak atas waktu dan kesempatannya. Kawan-kawan cerita, demikianlah diskusi singkat kita bersama Bapak Zulkifli Sitorus, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Saya Farah, pamit undur diri. Dadah.